Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Langsung saja. Di sini mengenai topik tentang pembahasan Ustaz pada malam hari ini, ada suatu kejadian di kampung saya. Itu ada seorang, bisa dikatakan beliau merupakan seorang yang cukup baik amal ibadahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir setiap sholat waktu itu beliau selalu berada di dalam masjid. Nah, cuman yang jadi permasalahan, berkembang isu di kampung saya tersebut bahwasanya beliau ini seperti yang Ustadz katakan tadi, anak bajeng. Maaf, saya tidak terlalu mengerti bahasa Aceh. Nah, di situ Ustadz di kampung itu mengatakan apabila seseorang memiliki status demikian, maka haram hukumnya menjadi imam. Nah, kejadian yang terjadi di sana itu, saya sendiri cukup sering menjadi makmum dari beliau seperti itu. Nah, di sini Ustaz, saya ingin tahu apakah hal tersebut benar atau mungkin pemahaman orang kampung yang salah. Karena semenjak kuliah di Banda Aceh terlalu banyak Ustaz, saya merasa pemahaman di kampung itu cukup error seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, kita ketahui bahwasanya wanita itu lebih baik sholat itu di rumah, bahkan lebih afdol di kamar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan wanita-wanita yang mengejar sholat berjamaah di masjid? Karena nenek kandung saya sendiri itu beliau sepertinya menjadi kebutuhan pokok Ustaz, sholat berjamaah di masjid dalam 5 waktu seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin agak panjang sedikit. Ada hadis dari Ummu Habibah mendengar perkataan Rasulullah, barang siapa sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam maka akan dibangunkan rumah di surga. Salah satunya adalah sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Sementara pada prakteknya pada sholat zuhur di kebanyakan masjid jarak antara azan dan iqamah sangat berdekatan sehingga tidak sempat mengerjakan sholat 4 rakaat. Yang menjadi pertanyaannya, apakah boleh kita sholat 2 rakaat aja dulu, lalu 2 rakaat lagi dikerjakan setelah sholat zuhur sebelum sholat sunnah ba'diyah? Dikarenakan Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur sehabis asar karena ada tamu. Mungkin demikian Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, super sekali. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ada seorang anak yang terlahir dari perbuatan zina, lalu oleh keinginan kuat untuk memperbaiki diri, lalu menjadi seorang alim dan dinobatkan untuk menjadi imam. Berlaku pemahaman dalam masyarakat, anak hasil perbuatan zina tidak sah menjadi imam. Maka saya jawab, dalam kitab I'anatul Talibin pada juzuk yang kedua tentang aturan sholat berjamaah tertulis sebuah pernyataan, apabila ada, bukan juzuk kedua, juzuk pertama tentang najis, bila ada seorang manusia wanita berzina dengan anjing, nauzubillah, itu dalam ilmu psikologi disebut bestiality, itu berhubungan seks dengan binatang, berzina dengan anjing, hamil perempuan ini lalu terlahir anak dalam wujud manusia. Pertanyaannya, anak ini suci atau najis? Najis. Kenapa? Karena najis pada anjing dan babi dan keturunan keduanya atau salah satu di antara keduanya dengan binatang yang suci. Dan manusia adalah jenis binatang suci. Maka jangan marah kalau disebut binatang, karena manusia memang binatang. Jadi kalau ada kawan-kawan marah maki-maki binatang, enggak perlu terlalu emosi. Cukup dijawab sabar cik. Sama sesama binatang tidak boleh saling mencaci. Lahirlah anak ini dari nauzubillah perbuatan zina seorang manusia wanita dengan seekor anjing jantan. Lahir anak dalam bentuk manusia, laki-laki. Anak ini najis. Tiba-tiba dia terakses kepada agama Islam, dia memeluk Islam. Apakah dia wajib sholat? Wajib. Apakah dia wajib bersuci? Wajib. Lalu bagaimana mensucikan dirinya yang merupakan najis? Dalam Islam ada yang dinamakan dengan salisul baul, orang yang daimul hadas,
hadasnya itu berketerusan. Misalnya ada yang orang punya riwayat kencing menetes. Pada orang perempuan ada namanya istihabah. Setelah masa menstruasi itu berlalu tetapi tetap mengalami pendarahan. Pendarahannya tetap keluar. Salat tetap wajib dengan catatan bahwa setiap kali akan salat wajib untuk bersuci, diproses dari membasuh najis yang keluar dari tempat tersebut, dipasangkan pembalut umpamanya supaya tidak meluber ke tempat yang lain, lalu kerjakan salat. Dengan catatan wudhu dan semua proses bersuci dilakukan setelah masuk waktu salat. Untuk setiap kali salat, untuk setiap kali wudhu hanya boleh mempraktekkan satu salat fardu dengan beberapa salat sunat. Nah, bila anak hasil zina manusia dengan binatang yang najis ini tadi yang alim, dia sholat sah sholatnya, maka sah untuk berimam kepadanya. Itu bahkan anak binatang. Apalagi anak hasil zina. Walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing orang mendapatkan derajat berdasarkan apa yang ia amalkan. Maka sah dia jadi imam, hanya pendapat masyarakat yang menganggap dia tidak baik. Padahal anak-anak hasil zina itu potensi intelijensianya sangat tinggi. Rata-rata anak bajing itu cerdas. Anak hasil zina itu cerdas. Kenapa? Salah satu yang menentukan kecerdasan anak adalah kondisi psikologis ayah dan ibunya ketika, mohon maaf, berhubungan suami istri. Dan tidak diragukan bahwa anak hasil perbuatan zina, ayah dan ibunya sedang bersemangat dua-duanya. Ya, maka rata-rata anak hasil zina itu sangat cerdas, rata-rata, di atas rata-rata. Jadi belajarlah pada mereka. Yang kedua, terkait dengan wanita sholat di masjid. Bagi seorang perempuan, lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Kalau di rumah ada kamar, lebih baik di dalam kamar daripada di dalam rumah. Kalau di dalam kamar itu masih ada goa lagi, di dalam goa itu lebih baik daripada dalam kamar. Kalau di dalam goa itu ada terowongan lagi, masuk terowongan itu lebih baik daripada dalam goanya. Sedemikian misterinya terkait ibadat orang perempuan. Tetapi ada sebuah ketentuan dari Rasulullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis salat qiyamul Ramadan. Apa beliau katakan? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mengerjakan salat, untuk datang ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah. Walakin salatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna, tetapi tetap saja salat mereka di rumah mereka lebih baik daripada salat mereka di masjid. Dan ternyata kita dapati realitas kerabat kita, ibu kita, saudari kita, tante kita, nenek kita lebih senang salat berjamaah ke masjid daripada di rumah. Silahkan, boleh-boleh saja apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak memakai, yang kedua di dalam perjalanan yang aman, dan yang ketiga tidak memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Apabila ternafi salah satu dari 3, beliau salat ke masjid untuk berjamaah, boleh. Ternyata ketika berjalan ke masjid auratnya terbuka. Minimal dalam tradisi kita di Aceh, banyak para wanita yang generasi-generasi lama, edisi analog, itu masih bertelanjang kaki, tidak pakai stoken. Yang edisi digital baru pakai stoken. Yang analog itu masih telanjang kaki. Dan kaki bagi perempuan adalah aurat, itu sudah dosa. Kemudian jaga, jangan sampai perjalanan tidak aman. Saya ngeri saja melihat ketika ada aktivitas safari subuh, ada yang ibu-ibu sendiri, entah ibu-ibu Allah alam, pokoknya pakai mukena. Dari Tungkop ke Balak, firau ke Mohona. Dari Tungkop ke kota, firau ke Balak. Jam-jam 5 subuh tidak aman. Jangan dulu dianggap diperkosa, paling kurang dirampok dan kejahatan lainnya. Nah, itu menjadi tidak lebih baik. Yang ketiga, jangan pakai wangi-wangian. Hanya ibu-ibu waktu itu tentang 5 meter jaraknya ke keriting boleh dong dah. Nah, kenapa? Karena wangi-wangian itu bukan sekedar wangi, tapi nauzubillah itu sudah sampai pada derajat merangsang. Bukan wangi, tetapi merangsang. Itu lebih rusak lagi. Itu fitnah namanya, syahwat. Maka boleh asal terpenuhi syarat tadi. Jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak? Boleh. Kalau pertanyaannya di mana lebih baik? Di rumah lebih baik. Kemudian yang ketiga, salat qabliyah duhur dan ba'diyah duhur. Itu ada banyak riwayat hadis sampai para ulama ambil kesimpulan duhur, qabliyah dan ba'diyah masing-masing 4 rakaat. 4 sebelum dan 4 sesudah. Dengan rincian masing-masing 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang ghairu muakkad. Maka yang kerjakan salat qabliyah duhur 2 rakaat itu 2 rakaat yang muakkad. Kalau dikerjakan 2 rakaat ba'diyah duhur maka 2 rakaat yang muakkad.
Bila ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur menjadi 4, maka 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang ghairu muakkad. Bila ditambah 2 rakaat lagi setelah zuhur, maka menjadi 4 rakaat dengan rincian 2 rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang ghairu muakkad. Nah, masalahnya karena interval waktu antara azan dan qamat sangat sempit, hanya mungkin untuk salat 2 rakaat, sedangkan qabliyah zuhur yang mau kita kerjakan ada 4. Adakah boleh dikerjakan qabliyah itu setelah selesai salat zuhur? Para ulama sudah menyatakan dalam kitab-kitab fikih, salat rawatib qabliyah waktunya sejak dari masuk waktu salat sampai keluar waktu salat tersebut. Kalau zuhur sekarang jam 12.40, maka sudah masuk boleh salat ba'diyah qabliyah zuhur, dan berakhir waktu zuhur jam 15.45. 15.50 lah sekarang. Jam 4 kurang 10 menit. Sebelum sampai jam 4 kurang 10 masih boleh mengerjakan salat qabliyah zuhur, walaupun salat zuhurnya sudah lama selesai. Sedangkan salat rawatib ba'diyah baru masuk waktu setelah salat fardu itu dikerjakan. Maka tidak boleh salat rawatib ba'diyah dikerjakan sebelum, tapi boleh salat rawatib qabliyah dikerjakan sesudah. Termasuklah salat rawatib qabliyah subuh. Maka ketika kita datang ke masjid, ternyata sudah qamat salat subuh, silahkan bergabung salat subuh. Setelah selesai salat subuh, karena salat qabliyah subuh ini sangat besar fadilahnya, dalam hadis kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Karena besarnya fadilah, maka ketika sudah selesai salat subuh, kerjakan salat qabliyah subuh. Tetap masih ada waktunya. Cuma tetap pemandangan masyarakat tidak baik. Jadi kalau besok subuh langsung dipraktekkan di Masjid Al-Hidayah, begitu selesai imam dari salat subuh, kita bangun salat rawatib qabliyah subuh 2 rakaat, itu seisi masjid akan berdosa. Kenapa? Mereka menggosip dari mupatnya, pakai pupuk lah ajaran sesatnya. Ya, kenapa? Karena yang kita praktekkan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan kepada referensi. Padahal Rasulullah seperti yang tadi kita katakan, pernah saya kutip dulu, beliau salat sunat ba'diyah setelah asar, sehingga para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, amanah haitana an hataini raka'ataini, bukannya anda sudah melarang kami dari mengerjakan 2 rakaat setelah salat asar? Beliau menjawab, na'am, walakin huma allatani ba'da dhuhri fasyaghalani al-wufudu anhuma. Tetapi yang 2 rakaat saya kerjakan ini adalah salat ba'diyah zuhur. Tidak sempat saya kerjakan karena sibuk melayani tamu, baru sekarang sempatnya. Maka boleh setelah salat subuh besok langsung salat ba'diyah subuh 2 rakaat. Paling-paling orang hanya melongo saja, setelah kita keluar baru mereka heboh. Pakai berbeda, punya ajaran sesat benar. Itu ajaran sesat dari Chat Keun. Dan saya punya referensinya. Demikian. Terima kasih. Oke, silakan.